sepak bola adalah olahraga yang terus mengalami perkembangan seiring berjalannya waktu. Ada berbagai inovasi teknologi dan ide lainnya yang memungkinkan perkembangan tersebut. Tetapi berbagai perkembangan tersebut kadang tidak membuat adanya perubahan, terutama terkait dengan keyakinan atau kepercayaan yang sudah lama berlangsung di sepak bola. Kadang terdapat berbagai hal-hal buruk yang terjadi dalam waktu lama, sehingga muncul keyakinan bahwa sebuah klub, negara, atau pemain mengalami kutukan yang sulit untuk dihentikan. Jadi apakah benar kutukan itu benar-benar ada dalam sepak bola? Nah, kali ini Tidur di Hutan mau membahas kutukan-kutukan terbesar dalam sepak bola. Yuk mari kita bahas. Ceki bro. Number 1. Yang pertama, kutukan juara bertahan Piala Dunia. Kutukan ini datang kepada tim yang berhasil menjadi juara dalam turnamen yang diselenggarakan setiap 4 tahun tersebut, yang dimulai sejak 2002 ketika Brazil mendapatkan gelar juara di Jepang dan Korea Selatan. Tim yang menjadi juara seringkali tersingkir di fase grup. Hal ini dirasakan oleh Prancis pada 2002 setelah menjadi juara pada 1998, Italia pada 2010 setelah menjadi juara pada 2006, Spanyol pada 2014 setelah menjadi juara pada 2010, dan terakhir kali oleh Jerman pada 2018 setelah menjadi juara pada 2014. Walau berbagai faktor dapat dianggap sebagai penyebab terjadinya kegagalan bagi negara-negara tersebut, tetapi hal ini menyebabkan kutukan tersebut seakan membayangi seluruh tim yang menjadi juara Piala Dunia. Number 2. Yang kedua, kutukan Ronaldo. Banyak pemain hebat yang mengenakan kaos ikonik Manchester United nomor 7, mulai dari George Best hingga Cristiano Ronaldo. Sejak Ronaldo pindah ke Real Madrid pada 2009, nomor itu seperti dikutuk. Seperti diketahui, beberapa pemain top dunia tiba di Old Trafford dan mencoba keberuntungan mereka dalam mengenakan jersey MU nomor 7. Tetapi hanya 15 gol Liga Premier Inggris yang dicetak pemain nomor 7 dalam dekade terakhir saja. Maka teori kutukan Ronaldo pun lahir. Michael Owen adalah orang pertama yang mengenakan jersey itu pada 2009 setelah didatangkan secara mengejutkan dari Newcastle United. Namun dia tidak berhasil dengan jersey MU nomor 7 tersebut. Kemudian ada nama-nama terkenal lainnya mengenakan jersey tersebut. Mereka diantaranya adalah Angel Di Maria, Memphis Depay, dan Alexis Sanchez. Namun semuanya juga gagal. Number 3. Yang ketiga, kucing mati di markas racing. Mungkin ini salah satu cerita paling aneh yang pernah dibuat dalam sepak bola. Namun, Racing Club percaya akan cerita itu. Pada 1967, supporter Independiente masuk ke stadion Racing dan mengubur 7 kucing hitam mati. Rupanya, hal itu memicu kejatuhan Racing dari pemenang Copa Libertadores menjadi bangkrut. Setelah memenangkan kompetisi klub Amerika Selatan terbesar pada 1967, Racing tak pernah lagi di 1970-an. Racing kemudian terdegradasi dari divisi papan atas Argentina pada 1983. Kutukan lantas menyebabkan klub bangkrut pada 1998. Dalam upaya putus asa untuk membalikan keadaan, Racing kemudian meminta pendeta mengusir setan di stadion. Pada 2001, Racing menemukan kucing hitam mati terakhir yang dikubur. Tak lama setelah itu, Racing memenangkan gelar divisi pertama mereka dalam 35 tahun. Number 4. Yang keempat, pegang trofi Liga Champion. Hampir setiap pesepak bola bermimpi mengangkat trofi Liga Champion. Namun ada mitos, jika berjalan melewati trofi dengan meletakkan jari di atasnya pasti merupakan pengalaman yang menyakitkan, terutama setelah lolos sampai ke final. Namun Ludovic Giuli menolak anggapan tersebut. Memperkuat AS Monaco, ia menyentuh trofi Liga Champions sebelum laga final dimulai. Hasilnya, Monaco kalah 0-3 dari Porto yang ketika itu dilatih Jose Mourinho pada 2004.
Gelandang AC Milan, Gennaro Gattuso, meniru Giuli pada tahun berikutnya di Istanbul, Turki. Sempat unggul 3-0 di babak pertama, kemudian skor menjadi 3-3. AC Milan akhirnya kalah dari Liverpool melalui adu penalti. Anatoli Timoschuk melakukan hal yang sama untuk Bayern Munchen di final Liga Champions 2012 saat menghadapi Chelsea. Bayern Munchen pun harus kalah dari Chelsea lewat adu penalti di Jerman. Number 5. Yang kelima, kutukan Bela Gutmann. Mungkin kutukan sepak bola paling terkenal di dunia adalah kisah Benfica dengan manajer legendaris mereka, Bela Gutmann, pada 1962. Setelah bergabung dari rivalnya FC Porto pada 1959, pelatih asal Hungaria itu membuat beberapa perubahan besar. Benfica banyak melibatkan pemain muda. Mereka pun memenangkan gelar Liga back-to-back di bawah Gutmann. Tetapi prestasi terbesar Gutmann adalah dalam memimpin Benfica ke Piala Eropa berturut-turut antara 1961 dan 1962. Namun penolakan klub untuk memberinya kenaikan gaji adalah kejatuhan mereka. Gutmann yang marah menyatakan, tidak dalam 100 tahun dari sekarang Benfica akan menjadi juara Eropa. Lebih dari setengah abad kemudian, Benfica masih belum memenangkan apapun di Eropa sejak saat itu. Mereka telah kehilangan beberapa final sebagai gantinya.